Yo, halo semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang akan mereview apapun seputar Kamen Rider. So, berhubung sebelumnya Mimin sudah mengatakan bahwa akan membuat part 2 untuk review fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Kids episode 6. Karena secara keseluruhan terlalu banyak fakta menarik yang perlu dibahas dan juga terlalu panjang jika harus dimasukkan dalam satu video. Maka here you go. Untuk video kali ini Mimin akan membuat part 2-nya khusus untuk episode tersebut. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja reviewnya dengan kalimat ready to review. Pertama, peserta yang gugur. Seperti yang terlihat dari game result di episode 6, terungkap bahwa dua rider yang dieliminasi di akhir mission 3 adalah tim Mary dan Pang Jack, yang memiliki skor terendah di antara ketiga tim lainnya dengan 0 poin, alias sama sekali tidak berhasil mengalahkan satu Trump Yamato sekalipun. Sehingga sesuai yang dikatakan Sumuri sebelumnya di episode 5, Mary dan Pang Jack sebagai dua tim terendah tentu saja berakhir dieliminasi dan keluar dari Desire Grand Prix. By the way, tentang Mary dan Pang Jack yang gugur ini, ada beberapa fakta menarik juga yang terungkap di dalamnya. Dimana sebelum Morio hilang, dia mengeluarkan sifat aslinya yang selalu dia tutupi dari awal dengan mengatakan kalimat terakhirnya yang berisi ancaman kepada para peserta yang tersisa dan terdengar sama sekali tidak friendly. Sementara fakta menarik lainnya, tidak seperti Mary yang hilang dengan status retired setelah dieliminasi. Untuk beberapa alasan, Pang Jack justru masih tetap ada dan tidak menghilang meski sudah kalah sekalipun. Well, ini pertama kalinya diperlihatkan bahwa seorang rider yang kalah tidak menghilang. Dan Mimin sendiri masih belum tentu apa alasan pastinya. Tapi yang jelas, ini mungkin ada hubungannya dengan kenyataan bahwa status Kamen Rider Pang Jack ini merupakan staf operasional DGP dan dia mengikuti mission 3 hanya sebagai tambahan alias bukan peserta murni. Kedua, plot twist tidak terduga dari pengundian. Jika sebelumnya di episode 5 terungkap dari Girori bahwa ada kartu undian khusus yang bisa dibeli oleh peserta untuk mengganti tim, maka di episode 6 diperlihatkan bahwa Morio merupakan orang pertama yang membeli kartu tersebut dan menggunakannya secara spesifik untuk membuat tim baru dengan Azuma. Nah, plot twistnya sendiri bukan ada di pengundian dari Om Morio yang sangat sus, tapi justru ada di Azuma yang secara tidak terduga ternyata juga membeli kartu undian khusus tersebut dan dengan sengaja tidak memberitahu siapapun termasuk tim barunya Om Morio bahwa dia sudah melakukan undian yang secara kebetulan membuatnya kembali satu tim dengan Keiwa. Ya, sebenarnya tidak ada yang aneh tentang peserta yang membeli kartu undian karena memang tidak ada persyaratan khusus tentang siapa saja yang boleh membelinya. Tapi jujur saja, melihat Azuma yang mengatakan bahwa dia tidak peduli siapapun partnernya menggunakan kartu tersebut sangat di luar dugaan. Ketiga, Boost Striker berubah bentuk hewan sesuai motif rider yang menggunakannya. So, di episode 6 tadi ada fakta menarik yang sangat mengejutkan sekali tentang personal rider machine dari Boost Race Buckle, yakni Boost Striker, di mana motor yang selalu terlihat berubah ke mode Kitsune di beberapa episode awal, mainan dan sampai opening, ternyata terungkap bisa berubah juga ke mode hewan lain selain Kitsune. Karena ketika muncul saat Kamen Rider Buffa Boost Zombie Form mengaktifkan Boost Time, secara tidak terduga Boost Striker bukan berubah ke mode Kitsune seperti biasanya, tapi justru berubah ke mode Buffalo sesuai dengan motif dari Buffa. Dan ya, ini menjawab pertanyaan tentang apakah Boost Striker akan tetap ke mode Kitsune ketika digunakan rider lain atau tidak. By the way, ini konsep yang sangat menarik sekali dan menunjukkan betapa spesialnya Boost Form. Oh ya, ini juga membuat Boost Striker kesannya jadi tidak khusus untuk Kids saja. Keempat, nasib peserta yang mendapatkan status retired terungkap. Well, setelah melihat Kanato Sumida, aka Kamen Rider 8 dieliminasi dengan status retired di episode 4, muncul sebuah pertanyaan besar yang membuat penasaran tentang apa sebenarnya yang terjadi pada peserta jika mendapatkan status retired.
Dan di episode 6, pertanyaan besar ini akhirnya terjawab sudah dengan dijelaskan langsung oleh Sumuri bahwa jika seorang Kamen Rider tereliminasi dengan status retired, maka peserta yang disebut sebagai orang gagal kualifikasi menjadi seorang rider akan dihapus seluruh memorinya tentang Desire Grand Prix dan dikembalikan ke kehidupan normalnya. Jadi ya, retired ternyata tidak semengerikan mission failed, karena meski memang sama-sama membuat peserta hilang ketika terjadi, tapi untuk retired secara umum mereka hanya dikeluarkan dan berakhir kembali ke kehidupan normalnya tanpa mengingat apapun tentang Yamato, Kamen Rider maupun DGP secara keseluruhan. Kelima, 4 peserta yang tersisa. Karena di episode 6 ini merupakan akhir dari mission 3 fighting game, kita akhirnya bisa melihat siapa saja peserta yang tersisa setelah babak paling membingungkan tersebut. Dan ya, karena hasil skornya sendiri yang diumumkan adalah Gits dan Nago dengan 600 poin menang telak di posisi pertama, disusul Bufa dan Taikun dengan 200 poin di posisi kedua, serta Mary dan Pangjek dengan 0 poin di posisi terakhir. Maka hasilnya sudah bisa ditebak, Mary dan Pangjek keluar dari permainan. Sementara 4 peserta yang tersisa, yakni Kamen Rider Gits, Kamen Rider Bufa, Kamen Rider Nago, dan Kamen Rider Taikun lanjut ke babak selanjutnya untuk mengikuti final mission berbahaya dengan naik Yamato sebagai last bossnya dan menentukan siapa yang akan menjadi Desagut di antara keempat peserta tersebut. So, untuk sekarang sepertinya sekian dulu review tentang pembahasan seputar 5 fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Gits episode 6 part 2. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.